Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang temanya, yaitu digitalisasi dalam memberi solusi di tengah pandemi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vicky Astaneliana, NIM 1901% untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Produksi Siaran TV Dakwah. Kemudian saya mengambil judul yaitu digitalisasi mempermudah bagi UMKM untuk bertahan di tengah pandemi. Yang pertama yaitu gelombang besar yang disebabkan oleh pandemi nyatanya itu sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi negara. Sudah banyak pula bisnis yang berguguran dan terpaksa untuk gulung tikar karena menurunnya pemasukan yang disebabkan oleh pandemi. Seluruh sektor bisnis tentu saja berupaya untuk mempertahankan kondisi ekonomi mereka, terlebih sektor UMKM itu sendiri. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini, munculnya masalah-masalah yang harus dihadapi oleh para pedagang atau pebisnis. Tak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, namun badai virus corona juga ikut meluluh lantakan usaha mikro kecil dan menengah di kota Semarang. Dari ribuan UMKM di kota Semarang tersebut, yang paling terdampak adalah UMKM yang bergerak di dalam industri olahan pangan atau sejenis kuliner. Dikarenakan adanya serta munculnya aturan baru pada saat masa pandemi ini berlangsung, seperti adanya pembatasan jam buka, sehingga sangat berpengaruh pada penghasilan mereka. Aturan lainnya yaitu tidak boleh berkerumunan karena untuk mencegah penularan virus corona tersebut. Selanjutnya, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Semarang itu mencatat 1,538 UMKM terdampak COVID-19. Ribuan UMKM tersebut merasakan sulitnya pemasaran produk mereka di tengah pandemi ini. Nah, untuk menyelamatkan usaha mikro dan menengah dari dampak COVID-19 ini, berbagai upaya tentu saja sudah dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnis mereka di tengah gelombang pandemi seperti ini. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah digitalisasi bisnis. Yang pertama solusinya yaitu mengapa beralih ke digital? Nah, karena di masa pandemi seperti ini, masyarakat dibatasi untuk tidak berkerumun di suatu tempat, sehingga masyarakat itu lebih memilih mencari tahu sebuah berita menggunakan digital atau handphonenya mereka. Hal ini tentu dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk beralih pada bisnis digital. Terlebih kondisi saat ini yang mengharuskan masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah gunanya untuk menekankan laju persebaran virus. Nah, digitalisasi ini dapat menjadi sebagai solusi tepat untuk beradaptasi dan mempertahankan bisnis dari gelombang pandemi tersebut. Kemudian yang kedua adalah sosial media. Untuk mengenai pengguna sosial media ini, masyarakat lebih banyak meluangkan waktunya untuk mengakses sosial media. Hal ini dapat membuktikan bahwa sosial media merupakan wadah yang tepat bagi UMKM untuk mempromosikan bisnis dan menjangkau konsumen lebih dekat. Dan faktanya, banyak influencer dan akun besar menawarkan untuk mempromosikan secara gratis, gunanya untuk membantu UMKM di Kota Semarang, seperti pada akun Info Kejadian Semarang, Portal Semarang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi pesan. Untuk menggunakan aplikasi pesan instan di Indonesia ini sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dari banyaknya yang mengunduh aplikasi seperti WhatsApp, Line, Telegram, aplikasi lainnya yang mengandung pesan-pesan. Kemudian aplikasi pesan instan ini dapat menjadi peluang untuk menjangkau konsumen dan calon konsumen dengan pendekatan yang lebih personal. Seperti misalnya ingin order
sebuah makanan, kita bisa langsung WhatsApp penjualnya, sehingga kita nanti bisa diantar makanan tersebut, atau bisa COD atau cash dan COD. Selanjutnya yang keempat adalah beralih ke marketplace dan e-commerce. Nah, melakukan belanja online nyatanya menjadi pilihan favorit konsumen untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan di masa social distancing ini. Banyak keuntungan yang dapat dirasakan oleh UMKM jika memanfaatkan pengguna e-commerce selama pandemi, seperti mudahnya mendapatkan konsumen karena meningkatnya jumlah konsumen yang beralih menggunakan e-commerce, kemudahan dan mendapatkan rekapitulasi data penjualan dalam berbagai jangka waktu, hingga mempermudah proses penjualan dan promosi karena konsumen dapat dengan mudah mengakses dan melihat langsung produk yang dijual pada marketplace dan e-commerce yang dimiliki oleh UMKM. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu memanfaatkan layanan pesan antar. Nah, di sini layanan pesan antar ini menjadi primadona dalam bisnis UMKM di bidang kuliner tentunya. Terlebih di tengah kondisi pandemi seperti saat ini yang melarang masyarakat untuk dine-in pada restoran dan juga kafe, membuat masyarakat memilih untuk memesan makanan lewat layanan pesan antar sebagai solusi yang paling utama memenuhi keinginan mereka. Nah, untuk mendaftarkan bisnis kuliner pada layanan pesan antar tersebut seperti GoFood dan Grab pun tidaklah sangat sulit ya. Cukup dengan mengunduh aplikasi mereka yang khusus ditujukan untuk pelaku usaha, lalu isi data diri beserta informasi mengenai bisnis yang dimiliki. Seperti teman-teman saat ini banyaklah berbelanja sekarang tidak di mall, karena di mall itu kita harus menggunakan kartu vaksin, sedangkan banyak orang yang belum vaksin. Maka kita bisa melakukan berbelanja melalui Shopee atau yang lainnya. Jadi kesimpulannya di sini digitalisasi itu sangatlah berpengaruh dan sangat membantu untuk para UMKM di Kota Semarang maupun di Indonesia. Sehingga walaupun pada masa pandemi seperti ini, mereka itu tetap mempunyai penghasilan, terutama untuk para pedagang kecil. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.